PT Arteria Daya Mulia atau yang biasa disebut PT Arida didirikan pada tahun 1982 di kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. PT Arida ini memulai operasinya sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi jaring dan benang ikan berkualitas tinggi. Dengan tujuan untuk melalui kesempurnaan dalam setiap aktivitas dan peningkatan bisnis yang berkelanjutan, PT Arida akan memenuhi tantangan dan permintaan pasar yang kompetitif untuk mencapai kepuasan pelanggannya. PT Arida memiliki beberapa agen pemasaran di sebagian wilayah di Indonesia untuk membantu distribusi produk Arida ke pasar retail dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Kepedulian Arida ini terhadap lingkungan, kesehatan karyawan, serta tanggung jawab sosial telah dan akan selalu menjadi nilai-nilai untuk menjadi perusahaan yang andal dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UGJ Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini kami akan melakukan observasi yang bertema hubungan industrial ke PT Arida. Perkenalkan, nama saya Tri Hardiansa, NPM 1190421. Perkenalkan, nama saya Amelia Ningrum, NPM 11904.009. Perkenalkan, nama saya Yuni Indriani, NPM 1190418. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadhania Dehanti, NPM 1190417. Yuk, simak observasi kami. Saya Yuni Indriani, Pak, mahasiswa UGJ, Prodi Akuntansi semester 7, Pak. Nah, kalau saya Tri Hardiansa, Pak, sama dari Prodi Akuntansi semester 7. Iya. Saya Siva Ramadhania, Pak, sama semester 7 Prodi Akuntansi. Ya, kalau saya sama juga dari Prodi Akuntansi, namanya Amelia Ningrum. Kebetulan kita sekelas, Pak. Ini kita wawancara itu mata kuliah pemeriksaan manajemen, Pak. Dosennya itu Pak Yudi. Iya. Kebetulan beliau ngasih tugas untuk observasi mencari tahu tentang perusahaan di sini, Pak. Jadi kami datang ke sini untuk menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Iya, silakan. Pertanyaan jangan sulit ya. Yang bisa saya jawab. Kalau enggak ya. Iya. Yang nggak perlu jawab, nggak perlu jawab. Iya. Bapak boleh perkenalan? Boleh. Nama saya Jaya Saputra. Saya bekerja di PT Arida dari tahun 1997 hingga sekarang. 1997 hingga sekarang. Alamat saya di Perumahan Banjarwangunan, Blok P3 nomor 5. Kabupaten Cirebon. Ya. Nah, cukup. Udah. Ya. Mungkin langsung apa yang pertama itu Iya. Di perusahaan Arida ini Tar. Ini kuesioner pertanyaannya sama semua enggak? Beda-beda. Iya. Berarti kalau satu orang 10 berarti 40 pertanyaan dong? Ada 10 pertanyaan. 10 dibagi 4. Oh gitu. Ya habis. Kirain satu orang 10 pertanyaannya. Gimana? Satu mulai dari sini. Oh, boleh. Di perusahaan Arida ini tuh memberikan informasi tentang hubungan industrinya tuh yang kayak gimana, Pak, kepada karyawan kayak gitunya. Hubungan industrinya, informasinya tuh. Iya. Maksudnya seperti gimana? Contohnya? Ya. Jadi tuh hubungan industri dari perusahaan ini terhadap kayak di keluarga itu gimana, Pak, maksudnya sistemnya atau gitunya dari perusahaan ini. Saya cukup menunjukkan buku ini aja. Jadi hubungan antara perusahaan dengan karyawan itu tertuang dalam namanya PKB, Perjanjian Kerja Bersama antara perusahaan dengan karyawan. Di sini mencakup tentang hak dan kewajiban karyawan serta kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Nah, di sini lengkap sekali dari mulai dia jam kerja, terus dia mendapatkan fasilitas apa saja yang didapat, terus bantuan apa saja yang dapat sampai dia masa pensiunnya, sampai ke keluarganya juga, misalkan dapat bantuan apa nah, di sini. Ya, sampai ke keluh kesah pada pernyataan di bab PHK. Sini lengkap sekali. Informasinya ada di sini.
Jadi buku ini itu dibagikan kepada karyawan atau gimana Pak? Jadi buku ini dibagikan setingkat ke karu, kepala regu ke atas ya. Ini kepala regu atas ini untuk mensosialisasikan ke bawahnya. Nah, informasi-informasi yang sifatnya ini patentnya, artinya sudah ada ikatannya antara bipartitnya dengan perusahaan. Nah, itu kalau informasi-informasi yang sifatnya insidental kayak surat-surat edaran, misalkan kayak kemarin misalkan kita disiplinkan mengenai dilarang membawa makanan terlalu banyak, atau misalkan dilarang berjualan di dalam pabrik gitu kan. Bentuk-bentuknya seperti kayak kopi, kayak susu apa dan sebagainya, itu kan jadi nanti produktivitas jadi menurun karena mereka tidak fokus ke dalam pekerjaan. Seperti itu informasinya, atau ketentuannya. Terus apa lagi? Terus yang kedua itu hubungan industri ini sudah ditetapkan sesuai aturan perusahaan ini atau belum pas selama ini? Ya sudah ya, sudah ditetapkan oleh aturan perusahaan. Berjalan. Iya berjalan, ya harus dijalankan kan. Gitu. Sekarang kayak informasinya misalkan pengguna absen yang baru kayak gini ID card, seperti Anda harus menggunakan kartu ID card visitor, artinya harus dijalankan. Ini ketentuan absensi, adanya dituang dalam ketentuan absensi. Ini kan sebagai informasi bahwa ada ketentuan mengenai pengguna ID card. Tanda pengenal. Iya, tanda pengenal. Seperti saya misalkan kalau misalkan kartu ini hilang, didenda Rp25.000. Ya. Terus kalau misalkan hari itu hilang, kita nggak boleh kerja, nggak bisa masuk. Harus ngurus kartu ini dulu menggunakan akses satpam. Informasi kan seperti itu. Informasi bukan seperti itu. Iya. Dan harus berjalan, tidak hanya berhenti di tempat, harus berjalan terus aturan ini. Makanya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Berarti di PT Arida ini tuh udah terdapat serikat pekerja kan ya Pak ya? Ada. Ya. Terus lalu apakah hubungan serikat pekerja dengan manajemen itu berjalan dengan baik apa? Baik. Terutama nggak ada demo kan? Nah, kalau yang demo itu, nggak ada demo kan ada Arida? Iya, nggak ada perwakilan Arida demo. Karena sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sudah terpenuhi. Terpenuhi. Jadi nggak ada tuntutan. Tuntutan, iya. Ada apa lagi? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, berarti di PT Arida ini tidak pernah terjadi perselisihan ya Pak? Perselisihan seperti apa? Perselisihan Pak Komar. Perselisihan antara hubungan industrial dengan perusahaan. Kayak perusahaan udah menentukan peraturan tertentu, tapi dari pihak buruhnya tuh kayak menolak itu ke aturan yang sudah ditetapkan. Kan ada wadahnya SPSI, ya buruhnya ke SPSI. Nanti dari SPSI ada wadahnya lagi yaitu di personalia ya. Nah, personalia yang menjembatani ke pihak manajemen seperti itu. Iya kan? Tahap-tahapannya dari karyawan ke SPSI. SPSI nggak boleh langsung ke direktur atau misalkan GM, nggak boleh. SPSI harus berkoordinasi dengan bagian personalia. Bagian personalia baru menjembatani ke manajemen seperti itu. Yang selisihnya seperti apa contohnya? Ya kayak misalkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan tuh Pak. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, contohnya Kayak misalkan UMR gaji gitu, bonus-bonus yang udah ditetapkan. Oh gitu. Ya. Kalau UMK ya udah, UMK kan sudah diputuskan bahwa di kota sekian persen, ya sudah harus jalan kan. Nah, itu. Terus nggak mau gitu. Jadi kalau di sini kan perusahaan-perusahaan bukan perusahaan TBK ya, misalnya perusahaan misalnya perseorangan pribadi. Kalau misalkan Anda mau kerja enggak dengan saya, kalau nggak mau ya sudah keluar, gitu. Terus mau apa lagi? Perusahaan hanya memberikan kemampuan seperti itu, memberikan kemampuan sesuai dengan kemampuannya. Ya udah. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah, tinggal bikin surat. Kalau yang mau ikut dengan saya, bekerja dengan saya, silakan. Kalau yang nggak mau, tinggal bikin surat aja.
keberatan, ya sudah keluar gitu. Enggak? Iya benar. Pak, kalau di PT Arida ini ada reward atau hukuman kerja nggak dalam melaksanakan pekerjaannya? Ada. Itu dalam apa Pak? Rewardnya apa? Punishment-nya apa? Bentuknya seperti apa? Iya. Rewardnya seperti apa? Reward apa dulu? Reward prestasi kerja. Iya. Ada. Reward prestasi kerja itu ada namanya insentif. Nah, tiap karyawan yang absensinya baik, yang tidak melanggar dalam kurun waktu berapa bulan, misalkan periodenya 6 bulan, itu kepala regu Karo itu mengajukan bawahannya untuk diajukan reward insentif. Nah itu sementara untuk insentif bantuan-bantuan seperti bantuan kacamata, bantuan insentif, bantuan lainnya itu dialihkan dulu dananya untuk COVID. Nah, jadi di stop dulu. Nah, jadi ada beberapa bantuan-bantuan yang tidak di stop, yang urgent, misalkan bantuan kematian gitu ya, kematian orang tua atau apa. Nah itu masih tetap jalan, tapi kalau bantuan-bantuan yang sifatnya itu kayak insentif, terus premi atau misalkan bantuan kacamata, nah itu di stop dulu, dananya lari ke COVID dulu. Kalau hukumannya itu seperti apa Pak? Punishment-nya, Iya. punishment-nya kalau yang melanggar ya dikasih sanksi, sanksinya kan tidak langsung ya. Jadi kalau sanksi itu ada secara tertulis, ada tidak tertulis. Kalau sanksinya itu fatal, akibatnya bisa merugikan perusahaan, itu bisa skorsing. Ya. Contoh misalkan punishment yang akibat fatal itu misalkan terjadi lolos kontrol, quality kontrolnya lolos misalkan, sehingga konsumennya klaim ya. Nah itu kan fatal. Nah itu skorsing. Kayak gitu. Terus kalau misalkan punishment-nya yang lebih berat lagi kalau mencuri misalkan. Mencuri ya punishment-nya hukumannya polisi ya kan. Polisi atau mengundurkan diri. Ya kan. Ya sudah mengundurkan diri, ya sudah mengundurkan diri. Mau lanjut polisi, ya udah lanjut polisi. Nah, gitu. Contoh ya kan. Berarti di PT Arida ini nggak ada demo atau mogok kerja gitu Pak? Nggak ada, nggak boleh. Kamu aja yang sana demo. Kan tadi saya udah bilang. Iya. Kalau yang mau bekerja sama dengan perusahaan ya silakan. Kalau enggak ya tinggal bikin surat, berhenti aja. Ya. Mending kayak gitu ya daripada yang ribut kayak gitu. Ya, iya. Ya, gitu. Untuk selanjutnya, apakah manajemen dalam perusahaan ini berperan penting terhadap serikat pekerja? Ya berperan penting manajemen. Kalau kalau lihat dari sini kan perwakilan dari itu kan ada bipartit ya. Bipartit kan dari orang-orang manajemen, dari tingkat-tingkat manajer ya, perwakilannya yang diutus sama perusahaan untuk ya mengakomodasi daripada masukan dari bawah kan gitu. Berarti di buku ini semuanya ada isinya kayak tentang apa? Iya, lengkap sini. Sama aja Betul. kalau kita buku masuk panduan. Bukan buku panduan sih emang. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang pasal-pasal yang tidak termasuk tercantum dalam PKB nanti dimasukin. Jadi kalau pasal-pasal yang hilang ya dihilangin. Misalnya tidak berlaku untuk yang ini. Jadi tiap tahunnya itu berubah. Nah, ini sudah hampir 4 tahun ya belum ada pasal yang masuk. Perubahan. Apa terdapat kesulitan Pak dalam menerapkan perjanjian kerja bersama? Ya tentunya ada masukan dari bawah, terus nanti diakomodir dengan perwakilan dari manajemen, nanti kan dirapatin, dimeetingin. Contoh nih, kayak waktu belum ada undang-undang yang cipta kerja, Omnibus Law ya. Iya. Nah itu kan untuk apa ya? Untuk masa kerja itu kan tadinya saya punya PKB yang namanya. Nah ini tahun 2018-2019. Ini tahun 2021 2023. Ya, berarti ada kelewat 2020 ya. Berarti dari 19 ke 2003 berapa tahun? 4 tahun ya? Ya, 4. Nah,
Nanti 2003 ini ada pasal-pasal yang baru nggak yang harus dimasukin 2003? Ini kan 2003 nih. Nah, nanti berlakunya di sini sampai dengan berapa nih? Soalnya saya yang buat. 30 Juni. Nah, 30 PKP ini berlaku itu mulai tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2003. Nah, Juni nanti ada pasal-pasal yang baru nggak yang masuk? Yang baru, yang terbaru, yang dibuat ketentuan yang baku. Kemungkinan banyak. Ya, air dikat kayak gini, terus absensi. Nah, di sini untuk yang 2018-2019 berarti yang belum Omnibus Law ya? Yang Undang-Undang Tenaga Kerja tahun nomor 13 tahun berapa? 93. Tahun berapa? 2013 atau 2003? 93. Nah, di sini perlu masa kerja. Nah, di perhitungan masa kerja tuh berarti di sini juga termasuk jam lembur juga ada. Jam lembur ada. Hitung berapa kali. Kalau Omnibus Law tahun berapa sih? Tahun 2020 kan? Yang Cipta Kerja tuh. Nah, ini di pemutusan hubungan kerja pasal 42. Pasal 42 jadi berkurang. Pegang dulu. Nah, sini. Untuk golongan jabatan 1D. Ini golongan jabatan apa nih? Apa ini? Manajer. Berapa? 55? Iya, 55. 50. Sekarang yang Cipta Kerja? 585. Iya. Jadi naik ya? Iya, nambah ya? Iya. Nambah. Oh, ini perubahannya sini sudah jelas. Yang tadinya pasalnya ada berapa nih? Coba nih. Pasalnya ada berapa terakhir? Pasalnya berapa? 50. Pasalnya berapa ini? Masih tetap ya? Iya, masih. Masih tetap. Berarti ada perubahannya di dalam isinya, gitu ya. Dan ini buku ini tidak serta-merta karena kita disahkan oleh Capil ya, Capil Disnaker ya. Ini tuh suratnya. Tuh. Disnaker. Lembarannya mah gede, cuman saya kecilin jadi seperti ini. Ya, udah. Oke, ada lagi? Mungkin udah kok kuesionernya selesai. Ya, pertanyaannya. udah. Alhamdulillah. Udah sana pulang. Maaf kalau ada salah kata ya Pak ya. Iya, cuman gitu doang udah. Iya, Pak. Bapak mau nambah lagi? Enggak, kira banyak. 10 Pak. Makasih ya Pak waktunya. Iya, 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 Maaf iya. ada waktunya, Pak. Maaf ya, saya. Yuk, udah selesai. Enggak, Pak. Makasih ya. Makasih, Pak.